Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 92 halaman 123. Halaman 123 Al-Maidah ayat 92. Kita bahas tajwidnya dulu satu ayat. Wa ati mantabi'iyya, ada kasroh bertemu ya sukun. Allah, nah, itu wawunya diabaikan saja Pak, karena setelah wawu sukun bertemu lam sukun di Allah. Nah, tabhim, nah, lafdzul jalalah atau lebih tepatnya huruf lam didahului oleh domah, ain kan di domah itu. Nah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Wati matabi'iyya ur sama, ini pun wawunya diabaikan. Alif lam samsiyah tabhim atau idgham samsiyah tabhim. Jadi ro-nya dibaca tebal, itu langsung dimasukkan ke ro dan ro-nya dibaca tebal. Jadi idgham samsiyah tabhim. Rasu mantabi'i wawu wahdaru mantabi'i wawu. Fa'ing ipa hakiki ya. Nun mati ketemu dengan ta secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar gitu. Tawallaitum idhar syafawi, mim sukun ketemu dengan fa secara terpisah, maka mimnya dibaca jelas di bibir. Tahan dua ketukan itu Pak. Fa'lamu a'na majaiz munfasil, matabi'i wawu bertemu hamzah secara terpisah. Jadi terpisah dan tidak terpisah itu berpengaruh. Ini dibacanya panjang lebih dari tobi'i, lebih dari biasanya, bisa 4 sampai 6 ketukan. Anna gunna, bertasdid gunna. Ma matabi alif ala mad badal, itu ada lam ketemu ya maksurah itu. Nah itu alif maksurah gitu Pak. Itu setelah lam itu ada seperti ya tapi nggak ada titiknya. Nah itu disebutnya alif maksurah. Rasu mantabi wawu linal. Ini alifnya pun sama diabaikan, karena setelah alif sukun bertemu lam sukun, maka alif huruf sukun yang pertama diabaikan. Jadi langsung Rasulinal,
Kalau yang ini idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Disebut idhar qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Bala mad badal gul idhar qamariyah mubin mad arid lisukun. Karena ada mad tabi'iyah jatuh pada waqaf atau jatuh di akhir ayat. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang-orang yang beriman melakukan 4 hal itu. Pertama adalah khamr, ya, menjauhi khamr atau dilarang mendekati khamr itu. Baik khamr dalam arti yang diminum, ya, yang dimakan atau yang diisap, disuntik. Yang penting khamr itu secara mendasar itu adalah sesuatu yang bisa memabukkan gitu. Bahkan kalau bisa yang dijauhinya itu bukan khamr dalam arti secara hakiki saja, tapi khamr dalam arti secara majazi, ya. Dalam arti khamr secara majazi itu segala sesuatu yang bisa memabukkan gitu. Kalau bisa memabukkan apapun, walaupun itu majazi, ya, dan walaupun mungkin tidak dikenakan sanksi pidana gitu Pak, ya, bagusnya dijauhi untuk memperbagus keimanan kita gitu. Kan yang kemarin kita sampaikan yang bisa memabukkan itu cukup banyak Pak. Gadget itu kan bisa memabukkan, atau barangkali musik bisa memabukkan, atau mungkin kalau sudah berlebihan itu mancing pun bisa memabukkan itu. Kalau sudah bisa memabukkan, katakanlah lupa istri, lupa sholat, ya, itu sudah khamr juga mancing itu. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk menjauhi maisir, judi, ya. Yang ketiga diperintahkan menjauhi al-ansab. Al-ansab itu nama sebuah batu itu Pak, batu yang ada di sekitaran Ka'bah itu, yang dulu biasanya dipakai tempat untuk menyembelih, mengorbankan hewan yang dipersembahkan kepada berhala Lata, Uzza dan Manat dulu itu. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menjauhi ini azlam, yaitu azlam itu mengundi nasib lah. Mengundi nasib itu banyak caranya, bisa dengan membaca telapak tangan gitu ya, itu mengundi nasib, atau bisa juga dengan suara burung, atau bisa yang disebut tatoyur itu, atau dengan kucing gitu, atau mungkin yang disebut azlam itu dengan anak panah gitu ya. Karena keempat hal tadi itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan disukai oleh setan. Nah, maka di ayat yang ke-92 ini Allah berfirman wa ati'u, nah, dan taatlah kalian. Siapa kalian di sini? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dari mana kita tahu kalian? Nah, itu ada wawunya tuh Pak. Setelah ain ada wawu dan alif. Itu menunjukkan yang diperintahkan untuk taat itu banyak.
Kepada siapa orang beriman diperintahkan taat? Allah, satu kepada Allah. Wa dan atiu, kalian harus taat, wajib taat. Ar-rasulah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasul di sini ma'rifah, diketahui. Cirinya diketahui itu ada alif lam, itu alif lam ma'rifah. Maka Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan dua ketaatan dalam satu itu. Dalam arti begini, dua ketaatan yang sudah Allah satukan gitu Pak. Dua ketaatan yang sudah Allah paketkan gitu. Tidak bisa dipisahkan, kan sudah dibendel, dipaket. Orang tidak bisa hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul. Sebaliknya, orang tidak bisa dikatakan taat kepada Rasul kalau dia tidak taat kepada Allah. Yang tentunya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu harus ala nuri minallah wa rasulih, itu berdasarkan cahaya petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Karena bisa jadi atau dipastikan kalau tanpa petunjuk Allah dan Rasul, niatnya ingin taat tapi malah maksiat gitu Pak. Niatnya ingin benar tapi malah salah kalau tanpa nuri minallah wa nur minar Rasul. Baik ketaatan yang terkait hal-hal yang sifatnya vertikal gitu ya, mahdoh, ibadah mahdoh, ataupun ketaatan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya horizontal, ibadah ghairu mahdoh. Itu kita wajib untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang secara garis besar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sasarannya itu dua itu. Satu, dikatakan taat itu manakala imtisalu awamirillah, itu yaitu melaksanakan, merealisasikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tentu ala nuri minallah itu. Yang kedua adalah wajtinabu nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini pun tentu ala nuri minallah wa rasulih, berdasarkan cahaya atau petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya kata Allah nih, diperintahkan kepada orang yang beriman, wahdaru, dan hati-hatilah kalian gitu kan. Hati-hatilah kalian dalam arti bahwa kita orang-orang beriman diperintahkan untuk hati-hati, untuk waspada terhadap penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, penentangan-penentangan yang dilakukan oleh para pengikut setan, yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu, ini sederhananya kembalikan saja pakai ayat 90 dan 91. Orang dikatakan maksiat kepada Allah kalau berdasarkan ayat 90 itu, ya mereka yang meminum khamr, berjudi, kemudian
melakukan al-ansab itu sembelihan bukan karena Allah, dan juga al-azlah mengundi nasib. Nah itu kemaksiatan yang sangat besar, itu kemaksiatan yang sangat mendasar itu. Nah hati-hatilah terhadap orang yang melanggar 4 hal tadi. Fa in tawallaitum, nah dan jika kalian itu berpaling, itu bentuk keberpalingannya itu yang manakala tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, itu berpaling. Atau manakala orang itu meminum khamr, berjudi, mengundi nasib, dan juga menyembah berhala, itu berpaling, itu Pak, berpaling. Ini yang disebut dengan berhala itu bisa berubah Pak, penampilannya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Macam-macam itu kan kalau dilihat dalam sejarah itu, perubahan-perubahan yang namanya berhala itu. Ada kalanya yang diberhalakan itu benda gitu Pak. Ada kalanya yang diberhalakan itu manusia. Nah itu Pak, patung-patung gitu. Jadi bisa berubah-ubah itu. Nah tapi apapun itu kalau diberhalakan tidak boleh. Jadi fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fa'lamu, nah maka ketahuilah oleh kalian semua, annama, bahwasanya, ala rasulina. Nah ini biasanya kalau ala ketemu isim alam itu maknanya kewajiban itu. Jadi bahwasanya ala rasulina, kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kami, kata Allah, al-balagul mubin, itu menyampaikan tabligh dengan sejelas-jelasnya, dengan menyampaikan tabligh dengan terang benderang, dengan konkret gitu Pak, atau dengan tegas, dengan jelas. Tentu bisa dikatakan al-mubin Pak, orang menyampaikan tabligh lalu disifati al-mubin, terang jelas. Itu untuk mencapai level al-mubin itu kan waktunya panjang gitu Pak. Metode yang ditempuh pun sudah bervariatif, berbagai macam metode. Prosesnya pun kan kalau bicara proses itu di situ bicara tujuan gitu ya. Kemudian bicara tempat, kemudian juga bicara taktik, strategi, teknis. Itu untuk disebut bisa mencapai derajat tabligh itu mubin, jelas. Ini banyak hal yang harus dipenuhi. Jadi tidak hanya cukup sekali, 2 kali, satu metode, satu cara gitu. Lalu kita menganggap bahwa kita sudah berdakwah dengan maksimal. Banyak upaya yang ditempuh oleh Rasulullah untuk mengajak manusia ke jalan yang benar itu. Banyak metode, banyak cara, banyak taktik, strategi, teknis, banyak itu. Nah, barulah kalau memang semuanya dirasa sudah maksimal dilakukan, barulah terkena dengan ayat ini nih, atau pantas untuk mengungkapkan kalimat bahwa kewajiban kami itu hanyalah menyampaikan gitu.
ya mancan gencan geus kewajiban kami hanya menyampaikan. Kan gak karek sekali dakwah nage atau 3 kali atuh. Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun itu kan. Baru dikatakan tugas kami itu hanyalah menyampaikan. Ayat yang 93. Laisa, nah ini itu laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun. Nah itu junahunnya di ujung tuh Pak. Itu maknanya begini Pak nih, kalau diterjemahkan secara bebas begini, laisa junahun. Nah junahun dulu kalau secara bebas, tapi nggak boleh dirubah. Laisa junahun 'alal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah itu Pak. Apa maknanya laisa junahun itu? Tidaklah berdosa gitu Pak. Jadi laisa junahun tidaklah berdosa. Alal ladzina terhadap orang-orang yang amanu beriman, wa amilus solihat dan juga beramal soleh. Apa yang tidak berdosanya itu? Fima terhadap apa? To'imu. Ini to'imu itu kata kerja. Kalau kata bendanya to'am, makanan itu. Kalau to'imu memakan. Karena bentuk madi, kata kerja yang sudah lampau, itu menunjukkan bahwa makan yang dimaksud adalah memakan makanan di masa lampau Pak gitu. Jadi maksudnya begini nih, orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah dari kalangan para sahabat gitu, katakanlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, itu di masa lampaunya itu pernah meminum khamr gitu ya, umpamanya pernah berjudi atau pernah mengundi nasib dan lain sebagainya. Bagi mereka itu tidak berdosa asalkan memenuhi beberapa syarat. Nah itu Pak. Dulu kan sebelumnya pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab itu kan dikenal sering mabuk gitu Pak, mabok-mabokan gitu. Dulu di masa jahiliyah Abu Bakar itu kan punya profesi tabib ya, tabib, pengobatan tradisional lah Pak kalau zaman kita hari ini. Nah itu terbukti bahwa ketika beliau sudah mendapatkan hidayah gitu, itu kan dikisahkan bahwa ada seseorang yang datang ke rumahnya di saat beliau sedang tidak ada di rumah gitu. Orang tersebut adalah orang yang dahulunya pernah diobati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada saat itu karena belum punya uang, belum bayar gitu. Nah, sekian waktu kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengikut setianya Rasulullah, si pasien tadi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq membayar jasa pengobatannya dan memberikan juga beberapa makanan gitu. Nah itu oleh istrinya itu disimpan di meja makan biasa gitu. Begitu Abu Bakar As-Siddiq itu pulang ke rumahnya, beliau dapati bahwa di meja makannya itu sudah ada makanan. Tanpa bertanya lebih dahulu beliau memakan makanan tersebut. Baru pada saat beliau mau menelannya atau sudah tertelan itu sedikit,
beliau ingat dan bertanya kepada istrinya, ini makanan dari mana gitu. Lalu istrinya menceritakan tadi ada seseorang datang ke sini, dulu katanya dia itu pasien yang pernah diobati tapi belum bayar. Nah barusan itu membayar dan memberikan makanan gitu. Nah pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk mengeluarkan makanan tersebut dengan berbagai macam cara itu, sampai beliau itu memasukkan tangannya itu ke tenggorokannya itu. Lalu kata sahabat yang lewat, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah gara-gara makanan yang tidak seberapa kamu akan mengorbankan nyawamu, katanya. Abu Bakar Siddiq menjawab, saya akan mengorbankan nyawa saya demi mengeluarkan sesuap makanan itu, karena makanan itu adalah makanan yang saya dapat dari proses yang tidak halal gitu, dari proses yang tidak thayyib. Lalu oleh sahabat tadi diberitahu, kalau begitu caranya coba kamu minum dulu lalu masukkan tanganmu ke tenggorokan. Dilakukanlah sampai Abu Bakar As-Siddiq itu muntah waktu itu. Nah sebetulnya nih dengan ayat ini ada keringanan nih bagi kita. Jadi manakala dahulu lah ada seorang muslim yang suka mabuk gitu Pak, yang pernah makan hasil judi gitu, atau yang pernah makan hasil dudukun gitu Pak, mungkin profesinya sebagai paranormal gitu, atau yang pernah makan dari kerjanya sebagai tukang mengundi nasib gitu tak, paranormal gitu tak. Kalau dia sudah masuk Islam kemudian menghentikan semua perbuatan itu, nah maka apa yang dia lakukan dan hasil yang dia makan dari hal-hal yang tidak benar tadi itu tidak berdosa gitu Pak, tidak berdosa gitu. Jadi tong teuing sampai aduh kumaha ya baheula gitu ya, kerja hiliyah pernah mabok gitu kan, atau baheula pernah berjudi gitu, terus hasilnya dimakan gitu. Entong teuing nepikeun ka dibeleh perutna pantong geus taubatan nasuha itu. Jadi yang lalu ya sudah saja berlalu gitu. Paling kalau mau munculkan saja penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi. Nah, dengan beberapa syarat Pak. Syaratnya itu satu, selama atau apabila ittaqau, mereka itu bertakwa gitu. Wa amanu, dan beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Ada yang menafsirkan begini, selama pada saat dia menjadi seorang muslim, dia itu menjadi seorang muslim yang takut terhadap Allah, yang beriman kepada Allah dan mengiringi dengan amalan-amalan soleh. Jadi kalau diibaratkan begini nih Pak, dalam perut seseorang itu ada makanan minuman yang haram. Setelah dia bertaubat, dia menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang mukmin yang taat, dia pun gemar beramal soleh. Itu kalau diilustrasikan seperti umpamanya nih, dalam gelas itu katakanlah ada
minuman berupa kopi lah umpamanya Pak. Kopi 1 gelas lalu kita tuangkan umpamanya air bersih 3 gayung gitu ke gelas tersebut. Mungkin itu si air kopinya akan keluar gitu Pak. Lalu air yang 3 gayung yang bersih itu akan mengeluarkan air kopi tadi, kemudian air kopinya itu akan hilang gitu Pak. Nah begitu pula nih Pak, kalau dalam perut kita ada makanan minuman yang haram, kalau kita itu menjadi muslim yang baik, mukmin yang taat, lalu banyak beramal soleh, memakan makanan yang halalan thayyibah, itu insya Allah makanan-makanan dan minuman yang haram yang barangkali pernah ada dalam perut kita itu akan keluar dengan amalan-amalan soleh tadi itu. Ini kan luar biasanya nih, betapa maha dermawannya Allah memberikan solusi terbaik kepada orang yang dahulunya di masa jahiliyah pernah memakan makanan yang tidak halalan thayyibah. Itu syarat yang pertama Pak. Syarat yang kedua, summat taqau wa amanu. Nah diulangi lagi. Kemudian dia pun senantiasa bertakwa dan senantiasa beriman. Syarat yang ketiga, summa kemudian ittaqau wa ahsanu. Dia pun bertakwa wa ahsanu dan berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu ya berbuat baik. Gini dalam hadis itu, orang ihsan itu adalah orang yang berbuat baik seolah-olah dia itu melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi orang disebut ihsan atau muhsin manakala dia berbuat baik, berbuat yang benar, taat kepada Allah dan Rasulnya, seolah-olah dia itu melihat Allah. Ini kemarin dalam hadis qudsi itu ada dialog panjang antara Allah dengan para malaikat yang setiap saat menyebar di bumi itu. Ada dialog begini, wahai para malaikat, apa yang dilakukan oleh para ahli dzikir di bumi gitu. Orang yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil di bumi gitu. Lalu kemudian malaikat menjawab mereka, apa yang mereka pinta, kata Allah itu, mereka meminta surga ya Allah gitu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka itu pernah melihat surga gitu. Belum katanya. Lantas bagaimana kalau mereka bisa melihat surga? Maka malaikat menjawab, pasti mereka akan lebih serius lagi untuk mendapatkan surga. Belum melihat saja sudah meminta gitu. Apalagi kalau sudah melihat gitu. Lalu Allah bertanya lagi, dari apa mereka ingin dilindungi? Para malaikat menjawab, dari siksa api neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Kemudian kata Allah, bagaimana kalau mereka itu bisa melihat neraka gitu. Malaikat menjawab, maka pasti mereka akan lebih serius meminta perlindungan daripada siksa api neraka. Nah itulah orang ihsan Pak, orang ihsan. Kita ini kan belum pernah melihat surga gitu, tapi sering minta surga gitu. Belum pernah melihat neraka, tapi sering minta dijauhkan dari neraka. Belum pernah melihat Allah, tapi kita taat kepada Allah. Nah itulah ihsan Pak.
Apalagi kalau seandainya diberi kemampuan untuk melihat surga dan neraka. Nah, jadi ini memberikan sebuah isyarat kenapa sampai 3 kali diulang nih. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan begini, ittaqau amanu yang pertama itu bermakna muslim. Nah, jadi manakala dia itu dahulunya memakan meminum yang diharamkan oleh Allah, tapi setelah bertobat dia menjadi seorang muslim. Ittaqau dan amanu yang kedua dia menjadi seorang mukmin gitu. Ittaqau yang ketiga dia menjadi seorang muhsin gitu Pak. Nah kita pun harus begitu dalam hidup Pak. Kita menjadi orang muslim, naik menjadi orang mukmin, naik menjadi orang muhsin. Bahkan kemarin kita sampaikan, kita tidak hanya cukup menjadi seorang yang kan di Al-Quran itu kalau bicara muslim ada dengan kata kerja, ada dengan kata benda gitu Pak. Ada aslama, ada muslim. Bicara beriman pun ada amanu, ada mukmin. Bicara muhsin pun ada ahsanu, ada muhsinin. Itu ada sebuah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, kita itu harus merubah fiil menjadi fa'il, merubah kata kerja menjadi kata benda gitu. Kita harus merubah proses menjadi buah gitu Pak. Artinya begini, mungkin saja saat ini nih kita baru dikatakan sebagai orang Islam, belum dikatakan sebagai muslim. Mungkin saja kita saat ini baru dikatakan alladzina amanu, belum dikatakan al-mu'minun. Mungkin saja saat ini kita baru dikatakan alladzina ahsanu, belum al-muhsinun. Nah itu kalau al-muhsinun, al-muslimun, al-mu'minun itu sudah kata benda itu Pak, sudah isim itu Pak. Sudah isim. Nah tadi kita katakan harus berusaha merubah fi'il menjadi isim fa'il itu Pak. Kata kerja menjadi kata benda itu. Kan kalau benda itu menunjukkan tetap Pak, diam. Kalau kata kerja menunjukkan sebuah proses gitu Pak. Nah proses itu kan suka naik turun, naik turun. Sholat kadang semangat, kadang tidak gitu. Zakat, infak kadang semangat, kadang tidak. Ngaji kadang semangat, kadang tidak. Itu namanya fi'il, proses itu. Proses. Tapi kalau sudah isim, benda, benda itu diam. Artinya sudah mengkarakter Pak. Sudah mendarah daging. Dia itu sholatnya sudah mengkarakter gitu. Ngajinya sudah mengkarakter, infak sodakohnya sudah mengkarakter dan lain sebagainya. Jadi lamun teu ngaji teh asa boga hutang gitu. Itu mengkarakter Pak. Lamun dapat rezeki teu infak teh asa boga hutang, itu mengkarakter. Sudah membenda itu teh. Jadi sudah menyatu Pak. Wallahu dan Allah itu yuhibbu, senantiasa mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, di sini kan ditutup Pak nih. Jadi kalau sebelumnya ittaqau wa amanu wa amilus solihat, diulang lagi ittaqau wa amanu, diulang lagi ittaqau wa ahsanu, di ujungnya itu ada muhsinin Pak. Artinya bahwa
tahapan-tahapan tadi, Pak, tahapan-tahapan tadi itu kan tahapan-tahapan yang menggunakan kata kerja itu, Pak. Ittaqau kata kerja, amanu kata kerja, ahsanu kata kerja. Di ujungnya ada kata benda, isim fa'il nih, muhsinin. Bahkan nih kalau dikaji dalam bahasa Arab itu muhsinin itu adalah kata benda yang asalnya itu fi'il sulasi mazid. Kan ada kata fi'il sulasi mujarad. Nah Pak, itu kalau bicaranya itu jauhnya itu ada fi'il sulasi mazid. Kayak begini nih, ada solih, ada muslih. Nah gitu. Kalau solih itu asalnya kata kerja mujarad, fi'il sulasi mujarad. Kalau muslih itu asalnya fi'il sulasi mazid. Nah itu Pak, beda kan antara soleh dengan muslih, kualitasnya beda. Sederhananya sama, soleh orang soleh, muslih orang soleh, tapi kualitasnya beda. Muslih itu kesolehannya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Nah ini pun kalau ada orang itu hasin dengan muhsin itu beda. Hasin itu baiknya untuk dirinya, tapi kalau muhsin baiknya itu bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Terlebih-lebih di sini menggunakan ya di sini kata benda bukan kata kerja lagi. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.